Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Novitasari, mahasiswa profesi nurse. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan kepada lansia tentang penyakit gout arthritis atau penyakit asam urat. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya, Mbak? Ingat. Ya, saya perawat Sylvia ya, Mbak. Ya, Mbak, gimana keadaannya hari ini? keadaan sakit. Masih sakit tangannya Iya, ya, Mbak masih ya? sakit, iya. Masih sering linu ya, Mbak ya? Iya. Sesuai kontrak kita yang kemarin, hari ini saya akan menjelaskan tentang penyakit gout arthritis atau penyakit asam urat ya, Mbak. Ya. Waktunya kurang lebih 10 menit ya, Mbak. Ya. Tempatnya di sini saja. Ya. Mbaknya ada yang ditanyakan, Mbak? Enggak lah, enggak Nggak tanya ada apa-apa. ya. Ya. Kalau gitu kita mulai ya, Mbak. Ya. Sebelumnya Mbak udah tahu belum apa penyakit asam urat? Ya belum lah. Belum tahu ya, Ya Mbak? belum. Penyakit asam urat itu atau penyakit gout arthritis dalam medisnya itu terjadi karena penumpukan kadar asam urat yang berlebih, Mbak, Ya. sehingga menimbulkan penumpukan kristal di sendi-sendi, sehingga Mbaknya kadang merasa sendi-sendinya itu sakit ya, Mbak. Ya, iya. Sini sakit, tangannya sakit, kadang kakinya juga sakit di sendinya. Kakinya sakit. Ya, itu karena adanya penumpukan kadar asam urat yang terlalu berlebihan, Mbak. Gitu. Nah, tanda gejala dari penyakit asam urat itu salah satunya yaitu sakit pada sendi-sendi. Iya. Sendi itu kadang ada yang di tangan, ada yang siku-siku sini, Iya. ada yang di kaki-kaki gitu, Mbak. Terus yang kedua bengkak. Kadangan bengkak dia kalau udah terlalu sakit dia bengkak, Mbak. Gitu. Terus yang ketiga adanya rasa hangat pada sendi gitu, Iya. Mbak. Terus yang keempat kemerahan pada sendi. Biasanya kalau misalnya asam uratnya tinggi, dia nyeri sendinya. Terus sendinya itu bisa juga merah-merah, Mbak, karena udah saking tingginya kadar asam uratnya Apa di mana? tubuh. Apa mana aku penyakit ini pernah telu. Darah tinggi, asam urat. Oh iya. Iya benar, Mbak. Salah satu dari asam urat itu penyebabnya juga karena adanya darah tinggi gitu. Jadinya dia menyebabkan penumpukan kristal di sendi gitu. Nah, terus penyebab asam urat benar kata Mbaknya tadi, salah satunya karena adanya darah tinggi itu, Mbak. Terus yang kedua adanya diet yang terlalu ketat. Contohnya ini, Mbak, diet yang terlalu ketat. Mbaknya mengurangi konsumsi nasi yang berlebihan, pengen kurus makanya diet, itu dihindarin. Ya. Karena itu Segala macam hindari lah. iya betul sekali, Mbak. Terus makanan yang dapat meningkatkan kadar asam urat, contohnya makanan seafood atau makanan laut seperti udang, seperti kerang, dihindarin ya, Mbak ya. Enggak mangan. Ya benar sekali, Mbaknya kalau udah menghindari. Terus yang kedua seperti jeroan ayam, kayak jeroan yang lain kayak hati, ampela, ginjal, Salah itu enggak jangan makan dimakan ya, apa-apa. Mbak. Itu dihindari karena itu dapat meningkatkan penyebab dari asam urat tersebut ya, Mbak. Iya. Kalau untuk perempuan itu di atas 6 itu udah tinggi, Mbak. Misalnya Mbaknya sakit banget nih, kadar asam uratnya udah tinggi. Mbaknya udah ngerasa sakit banget di sendi-sendinya, udah merah-merah di sendinya, bengkak. Biasanya kalau kita cek di puskes gitu, Mbak, dicek darahnya, asam uratnya kalau Mbaknya puasa dari jam 10 malam sampai Mbaknya cek jam 9 pagi ke puskes, biasanya itu kalau lebih dari 6 itu udah termasuk tinggi, Mbak, gitu. Nah, makanya kita harus menghindari penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan asam urat terjadi ya, Mbak. Terus gimana cara kita merawatnya, Mbak? Nah, salah satunya menghindari makanan yang dapat meningkatkan asam urat seperti yang saya sebutkan tadi. Makan makanan jeroan jangan dimakan dulu ya, Mbak ya, karena Enggak lah. ya bagus. Terus makanan seafood jangan. Iwak segala iwak aku ya enggak mangan. Godong-godongan apa-apa enggak mangan. Udah dihindarin ya, Mbak ya. Iya. Bagus berarti Mbaknya. Timbangannya sakit mending ngilari aja mangan. Bener banget, harus mencegah ya, Mbak ya. Terus yang kedua, Mbaknya harus banyak minum. Sehari itu minimal 8 gelas atau 2 liter. Nah, supaya ginjalnya juga bagus, terus Iya. asam uratnya juga nggak naik gitu, Mbak ya. Jadi sendi-sendinya berkurang nyerinya. Iya. Gitu. Terus yang ketiga, kalau misalnya sendinya nyeri, sakit,
kaki-kakinya sakit, tangannya sakit, mbaknya banyak istirahat aja di rumah, jangan banyak aktivitas dulu, sehingganya bisa sembuh gitu. Jadi banyakin istirahat juga selain air putih yang banyak ya mbak. Ya. Terus kalau misalnya selanjutnya, kalau misalnya dia sakit banget nih, mbaknya ngerasa misalnya mbaknya habis beres-beres atau habis ngapain, terus sendinya tuh rasa sakit lagi nih mbak, Ya. rasa sakit, nyeri-nyeri, bisa dikompres dengan air hangat gitu. Mbaknya siapin air hangat aja, terus taruh aja di pergelangan yang sakit gitu. Oh. Nggak bisa kayak gitu. Jenenge darah aku ya 250, pere 100, itu 120. Ih, darahnya dan tinggi Tinggi bang. banget, iya mbak. Mbaknya harus mengurangin juga konsumsi garamnya itu mbak ya. Iya iya. Makan-makan timun itu buat nurunin darah tingginya juga mbak gitu ya mbak. Nah, terus yang selanjutnya, makanan yang harus dikurangin seperti gula. Mbaknya masih minum teh apa enggak? Teh. Masih teh ya, tapi Enggak gula-gula. nggak pakai gula ya mbak? Enggak. Teh aja. Oh nggak apa-apa, yang penting gulanya dihindarin ya mbak. Iya. Terus yang kemudian jeroan hewan jangan dimakan dulu, dihindarin karena meningkatkan kadar asam urat ya Segala mbak. segala macam dihindari semua. Betul sekali mbak. Terus gorengan juga dihindarin ya mbak. Iya. Santan-santan, makanan yang santan juga dihindari. Bayam, kangkung masih suka makan nggak mbak? Enggak lah. Udah enggak ya? Enggak, orang tahu pasar, orang tahu tuku. Itu juga dihindarin, kacang-kacangan juga dihindarin ya mbak. Karena itu dapat memicu asam uratnya ya mbak ya. Iya. Nah tadi kan udah saya jelasin ya mbak, kalau misalnya mbahnya ngerasa sendi-sendinya sakit, nyerinya sakit, udah nggak ketahan lagi, Iya. mbahnya udah coba kompres tapi masih tetap sakit, kan biasanya berkurang tapi kan nggak berkurang total ya mbah ya. Iya. Yang penting kita udah coba pakai alternatif dulu, pakai kompres, pakai istirahat, minum air putih, sehingganya dia dapat menurunkan kadar. Ya paling istirahat itu ora iso aku. Ini sakit tur kebon ngono kuwi. Alon-alon ngono. Iya nggak apa, kalau sesekali nggak apa-apa mbak, tapi kalau mbahnya ngerasa badannya udah nggak enakan jangan dipaksain gitu ya mbah ya, istirahat dulu di rumah Iya. gitu. Terus kalau misalnya mbahnya udah ngerasa nggak enakan banget, badannya udah sakit-sakit semua, mbahnya bisa ke puskes, mbahnya coba cek asam uratnya gitu ya mbak. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan mengenai penyakit asam urat ya mbak. Iya. Sekarang coba mbaknya jelaskan salah satu tanda dan gejala penyakit asam urat mbak. Yang pertama Nyeri pada sendi, ya, yang kedua dua bengkak pada sendi ya pada mbak. sendi. Terus Ya. yang ketiga kemerahan ya mbak pada Iya. sendinya. Nah terus kalau misalnya mbaknya lagi asam uratnya kadarnya lagi naik, nyeri sendinya lagi terasa banget, mbaknya melakukan perawatannya dengan apa mbak? Salah satunya mbak? Istirahat, minum air putih, terus Kompres ya mbak. kompres Kompres air hangat ya mbak ya. air hangat. Ya, kompres air hangat bisa dilakukan di sendi-sendi yang sakit ya mbak ya. Ya. Nah kan mbaknya ada yang ditanyakan mbak. Cukup ya mbak ya. Pendidikan kesehatan tentang penyakit asam uratnya sudah selesai ya mbak. Iya. Kalau gitu saya permisi dulu ya mbak. Ya. Nanti ini bisa dibaca-baca di rumah ya mbak. Ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya mbak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.